Ya, selamat ketemu kembali. Kali ini saya akan perkenalkan, saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan report Spotfire berdasarkan template ya. Jadi kalau kita punya template, bagaimana cara kita membuat reportnya untuk menyesuaikan dengan contoh template tersebut. Dan juga saya akan memunculkan beberapa feature, yaitu bisa merubah theme. Jadi background colornya bisa kita ubah seperti di bagian belakang ini ada black theme ya. Lalu juga saya akan menggunakan script Iron Python untuk mengubah title dan filter data. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada titlenya, nanti akan ikut berubah sesuai dengan pilihan koridornya. Nah, dia berubah. Dan juga filter datanya juga akan menyesuaikan dengan yang saya pilih. Ya. Ini kita bisa menggunakan Iron Python. Lalu setelah itu ada juga tanggal ya, date from dan date to. Nah, ini tipenya berbeda lagi. Kalau tadi ini Slackbox, ini adalah input text. Ini kita bisa pilih, misalnya ini ada tanggal dari bulan September sampai Oktober, kita bisa mau lihat bulan Oktober saja. Saya klik enter. Nah, dia akan terfilter bulan Oktober saja. Sementara kalau kita rubah 9, dia akan muncul dari bulan 9. Dan juga nanti terakhir saya akan menggunakan function property untuk default. Jadi set ini defaultnya itu begitu kita buka, kita bisa set defaultnya itu value-nya misalnya 1 tahun terakhir misalnya, atau 1 bulan terakhir, atau mungkin ya langsung hari ini misalnya. Itu bisa di set. Oke, kita mulai saja dari template-nya atau contoh sampel reportnya. Misalnya, ini saya ada sebuah gambar ya. Contoh sampel report. Nah, ini udah saya rubah title-titlenya sehingga lebih public lah ya reportnya ya. Ini dari sini saya bisa screen capture bagian atas ini. Ini jadi saya jadikan gambar sebagai header. Saya pasang di sini. Walaupun bisa saja ini kita ganti, kita capture inisinya saja bagian kiri dan kanan, lalu ini tengahnya kita bisa pakai teks. Tapi kalau kali ini sih saya masih pakai gambar di sini, jadi ini full gambar. Sementara di sini baru datanya, di sini untuk filteringnya, dan di sebelah kanan ini untuk datanya. Sama seperti ini ada filter yang sebelah kiri dan datanya sebelah kanan. Saya sudah menggunakan ada Slackbox ya, seperti ini. Slackbox, lalu ada input untuk date from dan date to. Tapi kalau ini flag mungkin saya tidak pilih, ini mungkin sama saja ya, cuma tipenya aja beda. Kalau ini Slackbox, ini tipenya radio button ya, atau checkbox mungkin seperti itu ya. Dan ini ada button, tapi kurang lebih konsepnya sama. Langsung saja kita mulai. Saya akan demokan dari report kosong. Coba kita buka report yang baru, report Spotfire ya. Ini saya buka tipco yang baru. Nggak bisa digeser ya. Oke, ini sudah terbuka. Pertama-tama ya yang harus kita lakukan itu adalah, ini saya coba geser ya. Oke, cocokkan saja. Oke. Pertama yang kita lakukan itu adalah kita browse source data. Source data bisa dari database atau juga bisa dari text file. Untuk kali ini saya mulai dari text file saja. Jadi datanya itu kurang lebih seperti ini. Ada koridor, halte, jumlah data created. Nah, ini ada latitude, ini tidak perlu mungkin ya. Jadi kita fokus ke date created-nya, nanti ini yang akan jadi filter, dan koridornya yang akan jadi filter Slackbox ya. Oke. Nah, ini sudah oke. Kita mulai dengan datanya dari visualization table saja dulu. Nah, ini sudah ada tabelnya. Di sini kita mau, karena kita menyesuaikan dengan tampilannya seperti ini, di mana timnya itu udah black, kita bisa mengubah timnya. Di sini kita bisa canvas string, kita bisa ganti menjadi dark. Nah, ini sudah langsung otomatis dark. Mungkin kalau nanti ada permintaannya bukan dark, misalnya dia mau warna biru, kita bisa saja mengganti timnya. Misalnya ini seperti ini, base colornya menjadi biru misalnya. Nah, ini dia berganti kuning misalnya.
dan seterusnya. Ini saya cancel saja. Nah, oke, balik lagi ke black. Oke, mengganti tim sudah menjadi black. Selanjutnya kita mau menambahkan header. Jadi sebelumnya ini saya sudah screen capture dan saya sudah cut bagian atasnya. Di sini saya tinggal insert saja. Di sini kita insertnya adalah text area. Nah, ini seperti ini. Lalu kita pindahkan koridor ke bagian bawah. Ya, seperti ini. Ini text areanya. Lalu kita insert gambar di sini. Kita bisa insert gambar. Ada gambarnya sudah saya cut tadi. Nah, ini seperti ini. Di sini kita bisa set white-nya itu 100% gambarnya jika kita pengen 100%. Kita klik save. Oke, sudah selesai untuk header. Di sini kita bisa hilangkan ini title-nya. Kita tebar, oke, dia sudah kosong. Lalu ini kita bisa geser ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Sudah mulai mirip ya dengan report template-nya. Lalu kita ada filter di bagian sebelah kiri. Ini kita bisa insert lagi text area. Nah, seperti ini tinggal kita geser saja ke sebelah sini. Sip. Nah, ini sudah pas. Kita geser. Oke. Di text area ini ada filter tanggal, filter koridor. Ini saja yang kita bikin terlebih dahulu. Jadi ini kita bisa edit ya. Oke. Ini bisa kita sebut, misalnya ini adalah filter panel. Lalu kita tulis date from. Lalu kita sudah date to. Lalu ini kita pilih koridor. Koridor. Ini kita mau centering misalnya. Ini kita tinggal klik saja centering. Oke. Oke, kita klik save. Nah, ini sudah menyerupai. Ini kita juga hilangkan title barnya. Oke, ini sudah mulai mirip ya kan, seperti ini. Lalu kita mau pilih misalnya koridornya di sini. Kita tinggal right click, edit HTML. Di sini kita bisa enter. Ini mungkin kita samakan juga NBSP ya. Nah, di sini kita bisa, kalau mau mudah, kita bisa insert filter saja. Seperti ini koridor, maka dia akan muncul filter koridor 1 atau koridor 2, dia tinggal pilih saja. Nah, ini mau lihat koridor 2 saja, ini mau lihat koridor 1 saja. Cuma kalau filter seperti ini dia kurang dinamis ya. Jadi kalau kita mau beberapa perubahan itu mungkin agak susah ya. Misalnya kita mau merubah title, ini seperti ini titlenya, bukan cuma filter data saja. Kita mau merubah title itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh filter property, filter control ya. Jadi ini akan saya hapus. Saya akan ganti dengan menggunakan filter property control. Nah, jadi ini kita bisa gunakan script. Nah, ini saya akan insert. Namanya itu adalah drop down list. Nah, di sini kita klik new ya, propertinya yaitu kita namakan P sebagai properti, lalu ini namanya koridor. Kita bikin string value-nya. Lalu kolom seleksinya itu adalah unique value in column di koridor. Nah, ini contoh sampel isinya. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi, dia ada select box. Cuma ini kalau diklik dia masih belum melakukan perubahan karena masih empty ya. Ini cuma value-nya saja. Ini kalau kita klik tidak ada perubahan. Kita bisa ubah bikin script. Jadi sini tadi kita baru bikin property dengan tipe unique value in column. Nah, di sini kita bisa bikin scriptnya. Di sini kita bisa bikin script, setiap kali dia value-nya berubah, dia akan mengeksekusi sebuah script. Nah, ini caranya. Jadi kita perlu bikin dulu parameter. Jadi script ini memerlukan beberapa parameter. Kita bikin dulu scriptnya ya. Jadi nama scriptnya itu adalah misalnya SCR koridor. Script koridor change ya. Oh, koridor set ya. Koridor set aja. Oke. Di sini ada
3 buah parameter yang diperlukan. Pertama adalah visual corridor, yaitu ini. Visual corridor saya akan namakan vis corridor. Dan di sini kita bisa langsung pilih ini di koridornya. Jadi nanti ini kita akan merubah visual ini, filternya kita akan ubah sehingga kita perlu objeknya di sini kita set. Oke. Lalu ada lagi value-nya, value dari koridor yaitu dari select box ini. Kita mau ambil, kita add. Itu namanya parameter apa deh? String. Oh, dari string. Oke. Dia dari string namanya v corridor. Dia bertipe string dengan tipe sementara value-nya itu diambil dari properti. Anda bisa pilih. Nah, ini yang tadi kita set. Ini v corridor kan. Parameter koridor. Oke, lalu terakhir data table. Nah, ini juga data table juga. dt koridor. Ini adalah tipenya data table. Oke, semua value-value-nya sudah kita set, tinggal kita set codingnya. Di sini kita bisa set codingnya, misalnya title-nya seperti ini. Jadi vis corridor itu akan dirubah kalau select box ini diubah, dia akan mengubah title menjadi default filtered by ditambahkan v corridor, di mana v corridor itu adalah value dari select box ini. Sini kita bisa coba run. Nah, ini dia langsung berubah seperti ini. Sini bisa nggak kita rubah? Ini kita bisa klik langsung run script. Di sini juga kita bisa testing. Jika kita mau print misalnya v corridor, apa sih v corridor itu, kita klik run script. Nah, di sini Anda akan bisa lihat bahwa outputnya itu v corridor 2. Ya, sama seperti yang tampilan ini. Ini udah seperti scripting Python, cuma Pythonnya masih versi 2 nih. Cuma kalau Python versi 3 itu mestinya udah buka kurung seperti ini ya. Ya, dia harus adjust aja sih. Oke, ini saya coba oke dulu. Lalu ini juga saya oke. Nah, di sini udah bisa saya rubah. Oh, belum. Oke, di sini sudah saya bisa ubah. Nah, dia langsung berubah title-nya. Tapi konten filternya belum berubah. Nah, ini kita tambahkan lagi scriptnya. Kita edit. Ya, ini scriptnya. Jadi selain kita tadi mengubah title, kita harus juga merubah komponennya. Di sini saya ada beberapa formula. Jadi formula pertama itu adalah kita mencari objek dari filternya tersebut. Lalu kita set uncheck dan kita cek value. Jadi semuanya kita uncheck dulu. Lalu kita cek hanya yang dipilih saja berdasarkan select box yang dipilih. Ini kita bisa testing terlebih dahulu. Ini kita bisa coba print. Nah, kita run script. Nah, kalau benar dia mesti nanti seperti ini. Jadi kita ambil filtering scheme yang pertama. Dia ada beberapa filtering scheme, tapi kita pakai yang pertama. Lalu kita ambil data table koridor tadi yang telah kita sebutkan, yang ini itemnya data table koridor. Lalu kita cari item dari column list koridor. Dia akan dapat yang kecek, yaitu koridor 1. Oke, anyway, mari kita lanjut, coba kita lengkapi semua. Ini kita komen saja, lalu kita jadi pertama kita uncheck, lalu kita cek yaitu koridor 2. Kita coba run script. Nah, ini nanti akan terpilih hanya yang koridor yang kita pilih saja. Ini masih banyak fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan. Jadi kalau dia mengubah select box ini kita bisa macam-macam. Kita bisa menggunakan syntax dari Iron Python. Oke, di sini coba kita ya rubah koridor 1. Nah, ini berubah, title-nya berubah dan filternya pun juga ikut berubah. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita juga mau merubah depth filter. Jadi di sini kita sudah menambahkan filter koridor.
Saya mau menambahkan juga filter date. Di sini kita tinggal tambahkan di edit HTML. Kita tambahkan juga insert property control, input field. Kita namakan misalnya pDate from, tipenya string, oke. Lalu ada juga pDate2, tipenya juga string. Ini saya akan tambahkan, lalu saya klik oke. pDate from, oke. Oke, koridor, insert property, list, koridor, oke. Ya, kadang-kadang dia suka gitu. Kalau kita insert pertama kali dia suka hilang. Tapi berikutnya sudah benar, ini udah oke. Kita bisa tinggal insert lagi di sini. Property control, input field, kita input yang tadi pDate2. Kita klik oke. Nah, ini suka ngaco-ngaco nih. Oke, ini sudah muncul. Tinggal yang koridor ini masih agak ngaco nih. Oke, ini sudah bagus. Save. Oke, jadi sudah ada date from, date2. Di sini kita bisa coba isi misalnya 01/9/2020. Di sini misalnya 1/12/2020. Di sini karena datanya ada bulan 9 dan bulan 10, saya mau coba tampilkan semua dulu untuk saat ini. Sudah kita save. Lalu kita coba ubah scriptnya di sini. Kita cek script. Lalu kalau ada perubahan, kita bisa new src date change. Nah, ini contoh scriptnya. Nah, ini dia juga ada beberapa parameter. Jadi dia parameternya itu adalah date from dan date2. String. Property dari yang tadi ini pDate from. Lalu ada juga satu lagi date dari date2 ya. pDate2. Ini juga value-nya adalah dari string ya. Dari property, kita select propertinya itu date2. Oke, jadi ada 2 buah. Lalu apa lagi ya? Date from, date2. P-from dan P2. Oh, date koridor. Oh, ada 3 berarti ya. Sorry, ini berarti saya ganti juga, ini P-from saja biar tidak membingungkan. P-from. Ini kita edit juga P2. Lalu kita tambahkan data tabelnya di date koridor. Oke. Oke, baru kita sudah bisa mulai dengan scriptnya. Di sini scriptnya seperti ini. Ya, cukup panjang scriptnya. Nanti kita telah sedikit-sedikit apa artinya. Jadi pertama kita import dulu beberapa
function ya, dari filter dan data type. Ini data type date karena kita berhubungan dengan data type date. Lalu setelah kita import, kita ambil filter panelnya. Jadi ini dari current dokumen filter panel. Dia akan looping. Lalu dia akan ambil yang data table corridor. Dia ambil filter collection data created yang ini. Jadi filtering data creatednya akan diambil. Lalu itu akan menjadi collection dari tanggal. Jadi ini nanti ada collection dari tanggal. Jadi tanggal itu ada beberapa, ada 10 item misalnya. Jadi itu jadi list ya. Diambil listnya. Lalu kita akan set value range-nya menjadi value range yang kita tentukan, yaitu dari from sekian sampai sekian. Di sini kita bisa coba dulu manual ya. Kita coba value-nya hardcode dulu. Seperti ini. Ini juga kita bisa print ya. Pfrom-nya. Jadi kita coba filternya dari bulan 10 saja sampai bulan 12. Jadi ini musia bulan 9 itu akan hilang ya. Karena dia akan terambil bulan 10 saja. Ini coba kita run. Nah, ini kan hilang. Di sini juga kita bisa printing pfrom-nya itu dari bulan 9. Oh, musia ini adalah off-from ya. Off-from, oke, kita coba run lagi. Ya, off-from-nya itu adalah bulan 10. Di sini kita juga bisa lihat dari bulan 9 misalnya, kita ganti. Run. Nah, berarti dia akan memunculkan semua dari bulan 9. Ini tadi kan kita coba kita hardcode ya. Ini kita coba kita ganti menjadi dari parameter, yaitu dari pfrom, yaitu ini variabelnya, parameternya, dimana pfrom itu diambil dari sini. Kita coba run script. Oke, ini coba sudah oke. Ini sudah oke. Oke. Nah, ini coba kita ubah langsung dari sini. Kita mulai bulan 10 saja. Kita klik enter. Ya, sudah terfilter bulan 10 saja. Kalau misalnya bulan 11, maka dia akan kosong. Nah, bulan 9 akan terlihat datanya. Oke. Mungkin sudah selesai. Sekian testing simple mengenai filtering menggunakan script ya. Tapi mungkin saya akan ada satu bonus lagi, yaitu bagaimana kalau saya mau value-nya itu adalah mempunyai default value. Jadi ini kan tadinya kita isi ya. Bagaimana kalau kita mau menggunakan default value, misalnya setiap kali kita buka dia akan default lihat hari ini atau bulan ini atau tahun ini. Nah, jadi ininya nggak kita isi hardcode terus. Jadi dia bisa otomatis men-set sesuai apa yang seharusnya. Jika report ini adalah harian, misalnya dia akan lihat setiap hari gitu, setiap hari ini gitu. Ini bisa kita set. Oke, pertama kita harus menentukan set default value dari property. Jadi kita ke menu data, lalu kita ke data function property. Di sini kita register new ya. Ini saya namakan script juga, set date default value. Default filter aja kali ya. Oke. Iya, ini juga kita juga menggunakan Python script. Tapi kalau ini Python scriptnya versi 3 ini. Oke, di sini kita menggunakan Python script. Ini saya sudah ada Python scriptnya. Kita tinggal pasang saja di sini. Jadi ini kita bisa set default value filter for date from and date to. Ini Python scriptnya ini kita bisa coba di konsol ya, di command prompt. Ini coba saya jalankan command prompt. Di sini saya ada command prompt. Ini tadi scripting yang tadi ini bisa saya copy. Nanti saya bisa coba print ya. V date from. Nah, anehnya ini dia kalau yang ini version 3 nih. Pakai printnya itu pakai buka kurung. Ini coba kita
jalankan Python ya. Ya. Nah, ini date from itu kan seperti ini. Jadi ini date from-nya itu adalah saya ambil dari date to itu sampai hari ini, dan date from itu adalah hari ini tanggal satunya ya maksudnya ya. Dan date from-nya itu adalah hari ini tapi tahun lalu gitu loh. Di sini ini ada fungsinya nih seperti ini. Jadi ini adalah tanggal 1 current month ditambahkan dengan year-nya kurang 1, jadi ini tahun 2020 yang date from-nya. Sementara kalau VDate 2-nya itu saya set current time tapi tanggalnya tanggal 1. Current date ya, tapi tanggalnya tanggal 1, selalu tanggal 1. Ini bisa kita manipulasi sesuai keinginan mau tanggal 1 bulan ini atau hari ini dan seterusnya. Jadi ini contoh outputnya, ini sudah kita bisa set. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari outputnya itu kita bisa set ke value yang seperti ini. Ini kita bisa set outputnya. Sorry, kita set VDate from ya. Ini kita copy saja. Jadi kita bikin value-nya. Ini kita ambil variabelnya, set value. Oke. Tambahkan lagi VDate 2. Oke. Kita tinggal klik run. Nah, pada saat kita klik run ini kita bisa set outputnya itu date from dan date to itu akan di set ke kemana. Ini kita sebut ke set ke dokumen property. Nah, kita tinggal pilih inputnya apa. Nah, ini date from. Jadi variable date from tadi akan diisi ke dokumen property date from. Sementara yang satu lagi date to akan diisi juga ke dokumen property date to. Nah, ini sudah terlisting mestinya. Ini sudah run deh. Sorry tadi. Kita close. Kita edit script. Locating oke. Sudah oke kayaknya ini. Nah, ini bisa kita tes. Jika misalnya ini kita mau rubah, lihat bulan 10 saja. Kita klik enter. Nah, ini dia akan 10 saja. Nah, ini nanti kalau kita save ya. Misalnya kita save as file. Tiga misalnya. Nah, ini nanti kalau kita close dan kita buka lagi, dia akan default ke bulan 2 2020. Sesuai formulanya tadi. Jadi nggak sesuai yang kita save ini. Dia akan otomatis merubahnya. Coba kita close ya. Lalu kita buka lagi, kita coba tadi yang 3. Nah, dia akan berubah nih nanti ininya value-nya. Oke, sorry tadi ternyata ada bug sedikit. Jadi kita harus set refresh function automatically. Jadi tadi di sini kita edit parameter, di sini kita harus centang ini refresh function automatically, maka dia akan otomatis di refresh ya. Mari kita coba lagi. Ini saya akan set lagi ke bulan 10 ya. Enter. Maka dia akan listing ke bulan 10 saja. Ini akan saya save. Save as coba saya. Store data oke. Save yang ini. Oke. Ini akan saya close. Dan saya akan buka lagi. Dia akan berubah otomatis. Nah, jadi dia akan berubah sesuai value tadi yang di save yaitu 10. Tapi dia akan tiba-tiba script itu akan jalan dan men-set 1 tahun yang lalu dari current month. Nah, jadi ini. Misal contoh kita close dan kita buka lagi, ya ini kita jangan save. Anda bisa lihat pertama 10 lalu dia akan berubah menjadi 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia otomatis akan berubah sesuai dengan formula yang kita set. Mungkin sekian. Jadi cara memfilter dari title, mengubah title berdasarkan script, mengubah filter berdasarkan script, dan juga ada date from date to, dan juga kita bisa set default value juga. Jadi begitu dia open report ini, dia akan langsung di set default value-nya adalah ke current day atau current month dan seterusnya. Ini kita bisa lihat 10 ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.
Jadi ada beberapa script tadi yang Anda bisa cek. Memang scriptnya kita harus pelajari ya, karena dia banyak komponen-komponennya dan kalau function-function yang ke Spotfire mungkin kita harus mencari tahu dia komponen-komponennya apa, jadi di titik apa. Tapi kalau komponen Python biasa sih kita bisa testing di command prompt saja juga bisa. Seperti ini saya misalnya mencari date time untuk mencari bulan lalu, tahun lalu dan sebagainya, itu saya bisa coba di pakai Python dari konsol, atau kita bisa pakai IDE yang kita sukai, seperti misalnya saya memakai Eclipse ya untuk IDE saya mengedit Python. Itu jadi bisa membantu saya untuk mendebug dan display komponen-komponen saja apa saja yang ada di dalamnya, seperti ini date time now, ada strf time dan seterusnya. Setelah kita sudah selesai di coding di Pythonnya, kita bisa langsung copy saja di function di sini yang tadi kita set seperti ini. Ya, semoga informasi ini membantu dalam pembuatan report, terutama pembuatan report yang memerlukan scripting. Thank you.